Persiapan debat pemilihan gubernur putaran pertama telah mencapai 90%. Bulog Kuala Tunggal pastikan stok pangan aman hingga akhir tahun. Polda Jambi saat ini terus mendalami kasus judi togel jaringan bandar besar narkoba. Selamat sore pemirsa, hari ini Sabtu 26 Oktober 2024 Jambi hari ini hadir kembali menyapa Anda dengan beragam informasi aktual dari Provinsi Jambi. Ya saudara, selain 3 berita utama tadi, tim redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya Yogi Aprilianto. Dan saya Vidya Francisca, inilah Jambi hari ini selengkapnya. Mengawal informasi Jambi hari ini saudara, persiapan debat publik atau debat terbuka putaran pertama calon gubernur Jambi tahun 2024 sudah mencapai 90%. KPU membatasi jumlah pendukung kandidat yang hadir menjadi 75 orang dari setiap kubu dengan total kapasitas 500 orang termasuk tamu undangan dan penyelenggara. Komisi Pemilihan Umum KPU Provinsi Jambi menggelar rapat persiapan untuk debat perdana pemilihan Gubernur Jambi tahun 2024. Rapat tersebut dihadiri instansi dan lembaga terkait, mulai dari TNI Polri, Bawaslu, Satpol PP, PT PLN, Dinas Kesehatan, Dinas Kominfo, Kesbangpol, Binda Provinsi Jambi, dan termasuk TVRI Stasiun Jambi. Anggota KPU Provinsi Jambi Edison mengatakan, semua persiapan teknis telah rampung dan mencapai 90%. Mulai dari penetapan lokasi, tim perumus, panelis, moderator hingga tata tertib dalam pelaksanaan debat nanti. Debat ini mengusung tema besar terkait penyelesaian persoalan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan subtema mencakup pendidikan, kesehatan, ekonomi, kedaulatan pangan, keamanan, dan ketertiban umum. Debat akan dipandu oleh penyiar dari televisi nasional dan disiarkan secara langsung oleh TVRI Stasiun Jambi, beberapa media lokal serta streaming di media sosial KPU. Pada debat ini, KPU juga membatasi jumlah pendukung kandidat yang hadir langsung menjadi 75 orang dari setiap kubu, sehingga total kapasitas sebanyak 500 orang termasuk tamu undangan dan penyelenggara. Debat perdana dari 3 waktu yang kita persiapkan, insya Allah akan dilaksanakan pada tanggal 27 Oktober tahun 2024 pukul 19.30 malam di Abadi Convention Center. Untuk persiapan pelaksanaan saat ini secara teknis sudah 90%, mulai dari teknis pelaksanaan, mulai dari rundown acara, kemudian soal-soal dari tim panelis itu juga sudah kita siapkan. Kemudian kesiapan pendukung lainnya dari event organizer yang bekerja sama dengan kita juga sudah dipersiapkan. Kepala TVRI Stasiun Jambi Herli Marjoni mengatakan pihaknya telah menyiapkan 2 tim untuk menyiarkan debat Pilkada 2024. Dengan persiapan yang matang, diharapkan debat perdana ini dapat berjalan lancar dan memberikan informasi yang bermanfaat bagi masyarakat Jambi dalam menentukan pilihan mereka pada Pilgub 2024. Dari 12 kali debat Pilgub dan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Provinsi Jambi, TVRI alhamdulillah dipercaya untuk menjadi TV pool penyelenggaraan produksi dan penyiaran debat calon kepala daerah di Provinsi Jambi. Terima kasih atas apresiasi KPU, kepercayaan KPU kepada TVRI Jambi. Nah, kami sendiri di TVRI sudah siap dengan membagi 2 tim untuk produksi ini karena waktunya sangat padat sekali dan sangat berdekatan antara kabupaten dengan kabupaten yang lainnya, sehingga kita membagi 2 tim untuk memproduksi acara ini. Mudah-mudahan kita berdoa bersama acara ini berjalan lancar sehingga apa yang kita tayangkan benar-benar dapat dipahami dan ditelaah oleh masyarakat pemirsa TVRI Jambi.
Debat ini dijadwalkan berlangsung pada Minggu 27 Oktober 2024 di Hotel Abadi Convention Center Jambi. Dua kandidat yakni Romi Haryanto dan Al Haris akan beradu gagasan dalam upaya meraih simpati publik. Andri Wijaya, Ahmad Lebriansa, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, KPUD Sarolangun saat ini masih terus mematangkan persiapan debat dengan menentukan tema maupun juga draft debat kandidat. Dan nantinya debat pun akan dilaksanakan di tanggal 16 November 2024 mendatang dan akan disiarkan secara langsung oleh TVRI Stasiun Jambi. KPU Kabupaten Sarolangun dalam satu pekan ke depan akan mematangkan persiapan debat pasangan calon kepala daerah yang menjadi kontestan Pilkada serentak tahun 2024 ini. Berbagai persiapan akan dibahas dalam rapat koordinasi bersama LO pasangan calon, tim perumus serta tim panelis guna membahas draft dan tema debat kandidat. Komisioner KPUD Sarolangun Ari Wibowo mengatakan pihaknya akan segera membahas teknis debat serta beberapa isu yang menjadi tema debat. Kemudian akan melakukan sosialisasi kepada pasangan calon maupun tim kampanye pasangan calon terkait tata tertib saat pelaksanaan debat. Ari menjelaskan, pihaknya akan membentuk tim perumus yang bertugas memberikan masukan terkait dengan konsep, tema, dan materi debat yang nantinya akan diisi oleh pakar serta guru besar dari universitas dan kampus di Provinsi Jambi, termasuk tim panelis yang membuat daftar pertanyaan yang disesuaikan dengan tema debat. Terkait debat kandidat, kita belum membahas kisi-kisi, begitu juga kita belum ketemu dan rapat dengan tim perumus kita terkait dengan rancangan. Kemarin kita sudah visip ke DPR untuk kesiapan gedung, dan juga ini nanti kita akan ketemu sama IO untuk menyiapkan kondisi. Ini kita menjadwalkan dalam minggu ini kita ketemu dengan tim perumus kita untuk membahas terkait rancangan kegiatan debat ini. Sedangkan untuk lokasi debat pasangan calon bupati dan wakil bupati direncanakan akan ditetapkan di ruang paripurna utama gedung DPRD Kabupaten Sarolangun. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Tahapan kampanye pilkada telah berlangsung sejak 1 bulan. Bawaslu masih temukan oknum pejabat publik yang ikut turut serta pada kampanye pasangan calon. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami telah terhubung dengan kontributor TVRI Jambi, Kliva Fatria. Selamat sore, Kliva. Ya, Kliva, bagaimana situasi maupun kondisi tahapan kampanye yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam pantauan Bawaslu, Kliva? Ya, selamat sore Yogi dan pemirsa yang ada di rumah, bahwa telah berjalan 30 hari masa tahapan kampanye yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Dalam masa 1 bulan ini, Bawaslu Kabupaten Tanjung Jabung Timur menemukan satu dugaan adanya netralitas ASN yang dilakukan oleh oknum Camat Muara Sabak Barat. Hal ini dilaporkan oleh salah satu pasangan calon dari nomor urut 1 bahwasanya oknum camat tersebut merupakan diduga telah mendatangi acara kampanye internal yang dilakukan oleh pasangan calon nomor urut 2. Adapun itu laporan tersebut telah dihentikan oleh pihak Panwascam Muara Sabak Barat dikarenakan minimnya ataupun lemahnya alat bukti yang mereka sampaikan ke pihak Panwascam Muara Sabak Barat. Selain itu, Bawaslu Kabupaten Tanjung Jabung Timur juga telah menelusuri beberapa pejabat publik yang masih aktif melakukan ataupun cawe-cawe dalam kampanye yang dilakukan oleh kedua pasangan calon bupati dan wakil bupati Tanjung Jabung Timur, seperti oknum camat Muara Sabak Barat, oknum lurah, ya selanjutnya ada kepala desa hingga tingkat RT. Nah, dari beberapa jabatan publik yang masih aktif tersebut, saat ini Bawaslu sangat menyayangkan pada masyarakat yang enggan ataupun masih takut melaporkan adanya dugaan netralitas oleh pejabat publik tersebut. Demikian.
Ya, Kliva, lalu apakah ada langkah preventif bagi pejabat publik agar tidak ikut turut serta pada kampanye pasangan calon? Ya, untuk langkah preventif yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Tanjung Jabung Timur, mereka melakukan pengawasan langsung dengan menggandeng Diskominfo, Kejaksaan maupun tim cyber Polres Tanjung Jabung Timur. Saat ini beberapa akun media sosial simpatisan kedua pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur telah dilakukan pemantauan apabila akun media sosial tersebut mengirimkan, memosting isu sara di grup untuk disebarluaskan. Selain itu, Bawaslu Kabupaten Tanjung Jabung Timur juga turut mengimbau kepada kedua pasangan calon untuk menertibkan simpatisannya mereka karena adanya dugaan di sini kedua pasangan calon tim simpatisannya melakukan penumbangan APK maupun APS di sepanjang jalan, dan ini dibuktikan dengan banyaknya foto yang viral di media sosial. Demikian. Terima kasih Kliva Patria yang melaporkan langsung dari Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Selamat sore dan selamat bertugas kembali. Ya saudara, jelang debat perdana calon bupati dan wakil bupati di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Polres setempat sudah mulai lakukan siaga pengamanan. Selain ratusan personel, Polres juga siagakan alat metal detektor. Polres Tanjung Jabung Timur sudah menyiapkan 350 personelnya untuk mengamankan debat perdana pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur. Debat ini akan dilaksanakan di gedung DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada 1 November 2024. Dalam rangka pengamanan berlapis pada debat pertama ini, pihak kepolisian menyiapkan alat pendeteksi guna menghindari hal yang tak diinginkan. Untuk kapasitas pengunjung yang diperbolehkan masuk ke ruangan debat hanya sebanyak 75 orang. Pihak kepolisian akan memeriksa setiap bawaan pengunjung untuk menghindari benda mencurigakan masuk ke dalam ruang debat, seperti senjata tajam maupun benda berbahaya lainnya, termasuk kemungkinan adanya ancaman teror. Kita juga memikirkan dan berkoordinasi dengan penyelenggara untuk tempat para pendukung, mengakomodir para pendukung kedua paslon. Artinya yang tidak akomodir di dalam gedung, karena itu di dalam gedung tentu kita akan batasi. Dan setiap orang yang akan memasuki gedung, nanti kita akan upayakan akan kita screening dengan metal detektor maupun dengan security door. Untuk sementara itu. Kapolres berharap jalannya debat perdana nanti dapat berjalan dengan lancar, damai, dan tertib. Kliva Patria, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, BPBD Muara Jambi saat ini meminta masyarakat untuk mewaspadai terhadap bencana hidrometeorologi yang diprediksi terjadi pada dasarian ketiga bulan Oktober. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah bersama kami. Anda kembali bersama kami di Jambi hari ini. Saudara, terkait dengan waspada bencana, menyikapi potensi bencana hidrometeorologi yang diprediksi berpotensi terjadi pada desarian ketiga di bulan Oktober kali ini. Untuk itu, BPBD menyiagakan personel untuk bisa menanggulangi bencana serta meminta masyarakat untuk bisa meningkatkan kewaspadaan. Hampir di setiap hari, hujan mengguyur wilayah di Kabupaten Muara Jambi dalam 1 pekan belakangan ini. Hujan yang mengguyuri berdampak pada debit air Sungai Batanghari yang melintas di Kabupaten Muara Jambi. Warga yang berada di pinggir Sungai Batanghari diminta untuk tetap waspada potensi banjir luapan sungai terpanjang di Sumatera tersebut. Selain potensi banjir, Badan Penanggulangan Bencana daerah setempat juga meminta warga untuk waspada terhadap potensi cuaca buruk yang menyebabkan pohon tumbang dan tanah longsor.
PLT Kalaksa BPBD Ardanus mengatakan, meski belum ada catatan peristiwa bencana hidrometeorologi sepanjang musim hujan ini, namun BPBD meminta masyarakat untuk waspada dan melapor apabila terjadi bencana agar tim reaksi cepat dapat segera memberikan bantuan. Sekarang kan sudah musim hujan. Musim hujan sudah semakin tinggi. Pertama, untuk supaya menghindari yang bermain, anak-anak terutama anak-anak dewasa bermain di pinggir sungai. Kemudian membuang sampah sembarangan. Kalau kita buang sampah sembarangan, itu got nanti kan penuh. Itu akan menyebabkan terjadinya banjir. Menyikapi prediksi BMKG terhadap potensi bencana hidrometeorologi pada Desarian 3 Oktober ini, BPBD Muaro Jambi juga akan menyiagakan puluhan personel dan peralatan untuk pertolongan dalam kebencanaan. Azam Afnan, TVRI Jambi, melaporkan. Sejumlah kebutuhan bahan sembako di tingkat pedagang hingga saat ini masih stabil. Bulog memastikan stok pangan mencukupi hingga akhir tahun. Peran Bulog membantu pemerintah dalam memenuhi kebutuhan pangan bagi masyarakat seperti beras dan minyak goreng. Kepala Bulog Cabang Kuala Tungkal Arif mengatakan, Bulog selalu hadir dalam kegiatan yang dilakukan pemerintah kabupaten dalam mencukupi kebutuhan pangan masyarakat. Sinergi yang dilakukan dalam memenuhi kebutuhan pangan masyarakat bersama pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, salah satunya melalui operasi pangan murah. Stok Bulog yang selalu tersedia seperti beras SPHP, minyak goreng kemasan, dan gula pasir. Saat ini stok beras CBP Bulog yakni 600 ton, minyak goreng 12 ton, dan gula pasir 2 ton. Persediaan ini diprediksi mencukupi hingga akhir tahun. Setiap hari pada jam kerja, Bulog Cabang Kuala Tungkal melakukan operasi pasar, baik yang digelar di kantor Bulog maupun di pasar yang ada di kota Kuala Tungkal. Didi Haryadi, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, harga arang batok atau tempurung kelapa di Kabupaten Tanjung Jabung Timur saat ini kian anjlok. Selain karena cuaca peralihan dari musim kemarau ke musim penghujan, faktor turunnya harga juga disebabkan karena tidak adanya permintaan dari pasar. Batok atau tempurung kelapa kerap dibuang begitu saja di pasar tradisional maupun di tempat sampah. Padahal batok kelapa dapat menjadi bahan baku mentah untuk diolah menjadi arang. Produk arang batok kelapa sebagai bahan baku setengah jadi itu dapat diolah lagi menjadi produk arang hingga briket yang inovatif dan bernilai tinggi. Produk batu arang tempurung kelapa dapat diproduksi sesuai kebutuhan pasar dan menjadi produk ekspor unggulan. Pengolahan tempurung kelapa menjadi arang dilakukan dengan cara pembakaran di dalam drum dalam waktu 8 jam lebih. Seorang pengusaha arang tempurung kelapa di Kecamatan Muaro Sabak Barat, Dedi Arisandi mengatakan, meskipun memiliki kualitas lebih baik dari arang kayu, namun dalam kurun waktu 2 bulan terakhir harga arang tempurung terus anjlok. Jika pada harga normal arang tempurung kelapa dapat mencapai 6.700 per kilogram, sejak 2 bulan terakhir harganya berangsur turun dan saat ini berkisar Rp5.000 per kilogram. Penurunan harga arang tempurung kelapa berimbas besar pada pendapatan pelaku usaha. Itu dari Tanjung Timur ini kan nomor 2 dari Sulawesi, jadi kualitasnya bagus. Tapi kualitas bagus, harganya nggak bagus. Ini kita jual ke Jambi nih? Jadi kita jual ke Jambi. Orang dari Jambi kan bawa ke Pulau Jawa, di Jawa baru dijadikan briket. Arang tempurung buatan Dedi biasanya dijual ke kota Jambi dan selanjutnya dikirim ke Pulau Jawa untuk diolah kembali menjadi briket. Selain cuaca peralihan dari musim kemarau ke hujan, faktor turunnya harga disebabkan tidak adanya atau menurunnya permintaan pasar. Klipa Fatria, TVRI Jambi melaporkan. Jumlah rambu-rambu keselamatan di Kota Jambi tercatat masih minim. Dinas Perhubungan Kota Jambi akan meningkatkan koordinasi dengan pihak terkait dalam memasang rambu-rambu keselamatan. Dinas Perhubungan Kota Jambi mencatat sepanjang jalan di kawasan Kota Jambi masih minim rambu-rambu keselamatan, baik dari lampu lalu lintas, rambu larangan parkir, larangan stop, dan rambu-rambu peringatan lainnya. Kepala Dinas Perhubungan Kota Jambi Saleh Ridho mengatakan pihaknya akan berkoordinasi dengan pihak terkait untuk pemasangan rambu-rambu. Pasalnya kekurangan rambu-rambu keselamatan juga terjadi di jalan nasional.
Dinas Perhubungan Kota Jambi akan memasang rambu-rambu keselamatan di jalan protokol secara bertahap, diutamakan daerah yang rawan macet dan rawan kecelakaan. Perambuan sendiri sangat-sangat kurang. Di jalan nasional, di jalan provinsi, bahkan kota ini sangat kurang. Nah, ini butuh bantuan support dari BPTD sendiri maupun dari BPJN maupun di subprovinsi. Jenisnya rambu-rambu apa aja? Macam-macam nanti, ada traffic light yang memang nanti konvensi ATCS, rambu stop, larangan parkir, rambu peringatan maupun petunjuk yang nanti akan kita mintakan support ke BPTD. Diharapkan masyarakat Kota Jambi tetap berhati-hati saat berkendara sehingga peristiwa kecelakaan di Kota Jambi dapat diminimalisasi. Joko, TVRI Jambi melaporkan. PJS Gubernur Jambi terima kunjungan kerja Wakil Ketua DPR RI Saan Mustafa. Informasi selengkapnya saudara kami hadirkan usai jeda sesaat lagi di segmen editorial. Anda kembali bersama kami di Jambi hari ini dalam segmen editorial. Saudara penjabat Gubernur Jambi Sudirman menerima kunjungan dari Wakil Ketua DPR RI Saan Mustafa dalam rangka membahas perkembangan hilirisasi industri dan juga konektivitas infrastruktur di wilayah Provinsi Jambi. Pemerintah Provinsi Jambi menerima kunjungan Wakil Ketua DPR RI yang merupakan Koordinator Bidang Industri dan Pembangunan Saan Mustafa. Rombongan Waka DPR RI dari fraksi Nasdem itu diterima oleh penjabat Gubernur Jambi Sudirman beserta sejumlah kepala OPD di ruang kerja Gubernur. Sudirman mengatakan kedatangan Wakil Ketua DPR RI dan rombongan ini dilakukan untuk mendapatkan saran dan masukan terkait perkembangan industri di wilayah Provinsi Jambi, khususnya tentang hilirisasi industri dan konektivitas infrastruktur. Pemprov sangat mengapresiasi langkah dari DPR RI yang secara langsung datang ke daerah untuk menyerap aspirasi. Gambaran akurat terkait kendala terjadi di daerah dapat menjadi bahan pembahasan DPR bersama kementerian terkait. Upaya strategis ini sangat diharapkan mampu mendorong terwujudnya percepatan pembangunan daerah yang adil dan merata. Jambi mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Wakil Ketua DPR RI Saan Mustafa, ya, Koordinator Bidang Industri dan Pembangunan. Ada banyak tadi beliau menyerap aspirasi kepada kami. Beberapa hal itu sudah dirumuskan oleh beliau. Dua hal, pertama kaitannya dengan hilirisasi industri, ya. Yang kedua kaitannya dengan konektivitas infrastruktur. Dua hal ini menjadi dasar nanti bagi Pak Wakil Ketua tadi beserta anggota Dewan untuk mengkomunikasikannya dengan jajaran kementerian yang berada dalam koordinasi beliau, sehingga paling tidak kita bisa berharap ada upaya untuk merealisasikan yang menjadi persoalan di Provinsi Jambi. Wakil Ketua DPR RI Saan Mustafa mengatakan kunjungan ke Provinsi Jambi dilakukan untuk melihat secara langsung kondisi terkini pembangunan, khususnya terkait komoditas unggulan sumber daya alam Jambi yang potensial, namun belum dapat dikembangkan secara optimal karena terkendala konektivitas infrastruktur dan hilirisasi industri. Informasi yang didapatkan dari pemerintah daerah akan menjadi bahan pembahasan selanjutnya DPR RI bersama mitra kerja dalam upaya memaksimalkan percepatan pembangunan nasional. Kita banyak mendapatkan gambaran terkait dengan kondisi yang ada di Jambi. Nah, khususnya terkait dengan soal sumber daya alam yang ada di Jambi. Nah, tadi dari komoditas di Jambi sangat luar biasa, dari mulai sawit sampai pinang, kelapa, kopi yang sangat luar biasa, sumber daya alamnya juga luar biasa, ada tambang, baik batu bara, emas, dan lain-lain. Mewujudkan keberhasilan kebijakan pembangunan infrastruktur dan hilirisasi industri menjadi bagian penting untuk menciptakan bangsa yang berdikari. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan.
Dalam upaya untuk mempersiapkan generasi bangsa yang berkualitas guna menyongsong Indonesia Emas 2045, penjabat sementara Gubernur Jambi Sudirman menekankan pentingnya menjaga kesehatan jiwa generasi muda untuk menciptakan SDM yang unggul dan berdaya saing. Penjabat sementara Gubernur Jambi Sudirman menekankan terkait pentingnya menjaga kesehatan jiwa generasi muda untuk bisa menciptakan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing. Hal tersebut diungkapkan Sudirman pada saat menghadiri pertemuan ilmiah tahunan Keperawatan Kesehatan Jiwa Indonesia ke-19. Masalah kesehatan mental memiliki implikasi penting pada berbagai aspek kehidupan generasi muda, mulai dari kemampuan dalam pendidikan, hubungan keluarga, kehidupan pertemanan, serta pengembangan kemandirian. Langkah deteksi dini, perawatan, dan dukungan merupakan bagian yang mendasar dalam upaya memastikan generasi bangsa bebas dari persoalan kesehatan jiwa. Peran praktisi dan akademisi keperawatan sangat penting dalam pembangunan kesadaran dan ketersediaan dukungan untuk kesehatan jiwa anak-anak dan remaja di seluruh Indonesia. Menjaga kesehatan jiwa dan mengenali tanda-tanda gangguan kesehatan mental menjadi bagian penting untuk bisa mempersiapkan generasi bangsa yang berkualitas guna menyongsong Indonesia Emas 2045. Apresiasi kegiatan pertemuan ilmiah tahunan yang ke-19 ini bagian upaya penting kita untuk selalu menjaga kesehatan jiwa, teramat khusus bagi anak-anak dan remaja. Banyak hal yang tidak kita monitor, tidak kita ketahui untuk kesehatan jiwa bagi anak dan remaja. Oleh karena ini, momen ini kiranya nanti bisa memberikan kontribusi yang berarti ketika dalam pertemuan di akhir, kesimpulan-kesimpulan sarannya bisa masuk ke pemerintah Provinsi Jambi untuk kita juga segera melakukan langkah-langkah konkretnya. Karena tantangan ke depan ini adalah sumber daya manusia akan menjadi pewaris generasi akan datang. 2045 sudah bisa kita wujudkan menjadi Indonesia Emas 2045. Tentunya diawali dari posisi sekarang, generasi mudanya, anak-anaknya harus sehat, terhindar dari gangguan kesehatan. Sudirman berharap pertemuan ilmiah tahunan Keperawatan Kesehatan Jiwa Indonesia dapat merumuskan gagasan dan juga solusi konkret untuk bisa memperkuat kolaborasi dalam mewujudkan masa depan generasi muda yang lebih baik. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, dalam upaya menekan kemiskinan ekstrim, untuk itu pemerintah Kabupaten Muaro Jambi menggelar rakor bersama korporasi. Dan pada rakor yang dibuka oleh PJ Bupati ini terjalinlah kerjasama antara pemerintah daerah dengan stakeholder terkait serta adanya penyerahan beberapa bantuan. Berbagai upaya dilakukan pemerintah Kabupaten Muaro Jambi dalam menjalani instruksi Presiden nomor 4 tahun 2022 tentang percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim. Di antara upaya yang dilaksanakan yakni menggelar rapat koordinasi percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim melalui inovasi program Induk Semang Keluarga Miskin Ekstrim atau disebut ISKREM. Usai memberikan arahan, PJ Bupati Raden Najmi menyaksikan penyerahan proposal program ISKREM dan penandatanganan komitmen dukungan program bantuan bedah rumah serta bantuan lapangan pekerjaan bagi keluarga miskin ekstrim yang ditandatangani oleh puluhan pimpinan korporasi di Kabupaten Muaro Jambi. Sekda Budi Hartodo mengatakan ini merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam mengatasi persoalan kemiskinan ekstrim di Kabupaten Muaro Jambi. Melalui rakor ini diharapkan dapat memberikan bantuan kepada warga serta pendampingan yang berkelanjutan untuk memutus angka kemiskinan ekstrim di Muaro Jambi yang mencapai 2014 kepala keluarga. Jadi setiap keluarga miskin ekstrim itu kita pastikan mendapatkan Induk Semang ya untuk melakukan pendampingan, kemudian membantu baik secara finansial maupun pemberdayaan keluarga lainnya sehingga keluarga miskin ekstrim itu bisa segera meningkat perekonomian. Pada rakor yang berlangsung Jumat malam juga diisi dengan pemaparan materi oleh Sekda Muaro Jambi yang mengusung tema percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim. Budi menjelaskan bahwa melalui pelatihan, akses pendidikan, layanan kesehatan dan kesempatan kerja merupakan langkah tepat dalam mengurangi angka kemiskinan di Kabupaten Muaro Jambi. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Jelang pemilihan kepala daerah tahun 2024,
Pemkab Batanghari mengimbau kepada seluruh masyarakat maupun ASN untuk menjaga kondusivitas pilkada. PJ Bupati Batanghari Arif Budiman mengatakan pada tahapan Pilkada 2024, masyarakat diminta untuk tidak melakukan aktivitas berlebihan dalam mendukung paslonnya masing-masing. Selain itu, semua elemen masyarakat juga dapat berhati-hati dalam menggunakan media sosial dengan tidak melakukan tindakan yang dapat menyinggung atau menyudutkan dari salah satu paslon. Arif juga mengimbau kepada ASN untuk selalu menjaga netralitas tanpa harus ikut serta atau terlibat dalam mengkampanyekan paslon dukungannya yang dapat memicu pelanggaran pemilu. Sementara itu, Arif berharap kondusivitas pilkada di Batanghari dapat terjaga tanpa adanya permasalahan di tengah masyarakat. Peran dari pengawas pemilu maupun aparat penegak hukum diharapkan dapat turut andil mengawasi setiap tahapan pilkada. Ade Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, kasus kematian pada ibu hamil di kota Sungai Penuh di tahun ini mengalami penurunan. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah bersama kami. Anda masih bersama kami di Jambi hari ini. Saudara, terkait dengan kasus kriminalitas, polisi saat ini masih terus mendalami kasus judi togel jaringan bandar besar narkoba. Pengendali uang judi jaringan narkoba yang buron saat ini masih diburu oleh pihak kepolisian. Subdit 3 Jatanras Ditreskrimum Polda Jambi terus mendalami perkara judi totok gelap atau togel jaringan bandar besar narkoba. Polisi terus memeriksa 3 orang tersangka yang diamankan polisi. Dari penyelidikan, 1 orang lagi berinisial IT yang kini masih buron. IT merupakan salah satu pengendali uang perputaran judi togel tersebut. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jambi Kombes Pol Andri Ananta Yudhistira menjelaskan, dari barang bukti yang ditemukan polisi, salah satu rekening yang menyimpan uang judi togel tersebut milik IT. Polisi masih mencari keberadaan IT, sementara polisi juga masih melengkapi berkas perkara kasus tersebut untuk diserahkan ke jaksa penuntut umum. Polisi terus membongkar jaringan pengendali narkoba di Jambi berinisial H. Dari hasil penyidikan, polisi telah mengamankan 3 orang yang juga terlibat dalam perputaran uang hasil penjualan barang haram narkoba. Ketiga orang tersebut yakni Lohan, warga Kelurahan Pasir Putih, Teimin alias Ameng dan istrinya, Yuli, warga Kelurahan Tanjung Pinang, Kota Jambi. Dari ketiganya, polisi menyita uang senilai 97 juta rupiah dan 2 unit gawai yang digunakan untuk bisnis judi tersebut. Ari Haryono, TVRI Jambi melaporkan. Seorang siswi pelajar SMP kembali menjadi korban ruda paksa oleh seorang pria. Bahkan lagi-lagi rekaman video menjadi alat pelaku untuk mengancam korban. Nur Firmansyah, warga Kebon 9, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, diringkus tim Subdit 4 Renakta Ditreskrimum Polda Jambi. Pria 18 tahun ini ditangkap polisi usai meruda paksa seorang siswi SMP 13 tahun berinisial SF, warga Kota Jambi, yang dikenalnya melalui grup pesan singkat WhatsApp. Aksi bejat pelaku ini awalnya dilakukan di perkebunan sawit di kawasan Pal 9, Kota Jambi pada bulan November lalu, dan kembali berulang pada bulan Februari. Sempat buron, pelaku akhirnya diringkus polisi pada Jumat kemarin. Ya, karena apa? Video ini sempat dia rekam di handphone pelaku dan takut dilakukan penyebaran terhadap, dan sempat tersebar di lingkungan grup Warrior Jambi. Nah, dari situlah guru, salah satu guru melihat ada rekaman itu sehingga menelpon daripada ibu ataupun orang tua korban, ya, sehingga yang orang tua korban melaporkan atas peristiwa yang terjadi atas anaknya. Atas perbuatannya, pelaku Nur Firmansyah mendekam di balik jeruji besi. Ia terancam pidana 15 tahun kurungan penjara setelah dikenakan Undang-Undang Perlindungan Anak. Sementara korbannya kini masih menjalani masa observasi untuk proses pemulihan trauma. Ari Haryono, TVRI Jambi melaporkan.
Kita ke sorotan lainnya, Saudara, angka kematian ibu hamil di Kota Sungai Penuh di tahun ini mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal tersebut disebabkan sudah mulai tumbuh kesadaran masyarakat untuk bisa memeriksakan kesehatan ibu hamil dan juga janin yang dikandung. Dinas Kesehatan Kota Sungai Penuh mencatat kasus kematian ibu hamil mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Sungai Penuh Gunardi mengatakan, pada tahun 2023 untuk angka kematian ibu sebanyak 3 kasus, sedangkan pada tahun 2024 sebanyak 1 kasus. Selain kematian ibu hamil, untuk angka kematian bayi pada tahun 2023 sebanyak 7 kasus, dan pada tahun 2024 juga terdapat 7 kasus. Kematian pada ibu ini terjadi pada saat kehamilan, baik disebabkan oleh asupan gizi yang kurang maupun memiliki penyakit yang diderita. Selain itu, Dinas Kesehatan Kota Sungai Penuh juga berupaya melakukan penurunan angka kematian ibu dan bayi, seperti melakukan penyuluhan kesehatan kepada masyarakat, terutama melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap ibu hamil dan bayi. Terkait dengan angka kematian ibu maupun angka kematian bayi, tentu dari tahun ke tahun kami berupaya untuk menurun angka tersebut. Cuma kalau dilihat dari angka kematian ibu tahun 2023 itu sebesar 3 orang. Kemudian angka kematian ibu tahun 2024 1 orang sampai hari ini. Kemudian untuk angka kematian bayi tahun 2023 7 orang. Namun pada tahun 2024 angka kematian bayi juga 7 orang. Gunardi juga mengimbau kepada ibu hamil dan orang tua yang memiliki balita untuk rutin memeriksakan kesehatan di pusat kesehatan terdekat agar mengetahui perkembangan kesehatan ibu hamil dan bayi. Fahlan, TVRI Jambi melaporkan. Ternak ayam potong atau broiler kini menjadi kiat usaha yang sangat menjanjikan, seperti yang dilakukan peternak ayam asal Kabupaten Batanghari yang saat ini telah berhasil memproduksi ayam potong hingga puluhan ribu ekor untuk setiap kali panen. Usaha ternak ayam broiler atau ayam potong saat ini memang bukan menjadi hal yang sulit dijumpai. Namun apabila usaha tersebut tidak ditekuni dengan serius, diyakini sulit untuk dapat menghasilkan produksi ayam yang baik dan layak untuk dipasarkan. Seperti yang ditunjukkan salah seorang peternak asal Muara Bulian, Kabupaten Batanghari Jambi, Tandri Alamsyah. Sudah beberapa tahun belakangan terakhir ini, dirinya menggeluti usaha ternak ayam potong dengan sistem closed house. Dengan kegigihan yang cukup tinggi, ia pun kini mampu menghasilkan puluhan ribu ekor ayam untuk dipanen. Tandri menjelaskan, proses panen membutuhkan waktu 30 hari lamanya, mulai dari awal proses pembibitan anak ayam hingga menjadi dewasa. Sementara untuk pasokan bibit anak ayam didapatinya melalui kemitraan dengan perusahaan. Saat COVID, saya mulai terpikir untuk mulai membangun guyur sedikit demi sedikit pembangunannya, sehingga ya alhamdulillah sekarang sudah bisa beroperasi. Mau penting yang namanya usaha pasti ada tingkat kesulitan ya, tapi yang jelas yang namanya ternak ayam ini memang butuh perhatian khusus dan butuh kedisiplinan ABK atau anak kandang. Artinya anak kandang memang harus kontrol penuh. Untuk mendapatkan hasil panen yang berkualitas, peternak ayam ini selalu rutin memperhatikan konsumsi makanan ayam-ayamnya, mulai dari pagi, siang, dan malam hari. Tandri menambahkan, dalam melakukan ternak ayam tersebut, dirinya tidak bekerja sendiri, namun juga dibantu sejumlah orang karyawannya. Tandri berharap masyarakat yang ingin memulai usaha ternak ayam harus benar-benar serius menekuninya, serta selalu semangat dan jangan mudah putus asa. Ade Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, beragam cara dapat dilakukan untuk bisa membentuk karakter disiplin dan bertanggung jawab. Salah satunya adalah dengan kegiatan pramuka. Dan dengan kegiatan ini diharapkan seluruh peserta dapat mengembangkan diri serta lebih percaya diri untuk bisa menggapai masa depan. Gerakan Pramuka sebagai salah satu pembinaan yang dapat meningkatkan kualitas materi pendidikan kepramukaan bagi para anggotanya.
Gerakan Pramuka memberikan pengalaman yang menarik, salah satunya terarah dan praktis dengan prinsip dasar kepramukaan dan metode kepramukaan yang sasarannya adalah pembentukan watak atau karakter. Seperti yang dilakukan pramuka tingkat sekolah dasar SD 42 Kota Jambi yang dilakukan setiap hari Sabtu. Sebanyak belasan hingga puluhan anak ini mengikuti pramuka baik di dalam ruangan maupun luar ruangan. Untuk di dalam ruangan, para pelatih banyak memberikan materi dan masukan, sedangkan di luar ruangan, para pelatih mengisi dengan kegiatan baris berbaris, permainan maupun mencari jejak dan pemasangan simpul tali. Pelatih pramuka SD 24 Dion Saputra mengatakan, latihan ini bertujuan untuk membentuk karakter, melatih kepercayaan diri dan disiplin serta belajar bertanggung jawab. Jadi ini adalah kegiatan latihan pramuka rutin yang dilaksanakan setiap hari Sabtu. Ini di SD 42. Serangkaian kegiatan pramuka itu di SD ini apa saja, Bang? Untuk kegiatan pramuka itu kita ada kegiatan di dalam ruangan itu seperti materi tentang kepramukaan, dan juga kalau di luar ruangan itu lebih ke praktek untuk seperti pioneering, berbaris dan sebagainya. Mungkin pramuka untuk tingkat SD ini manfaat yang diterima anak-anak apa, Bang? Untuk manfaat yang diterima tentunya tujuan kami untuk tujuan pramuka di tingkat SD ini yaitu untuk melatih karakter anak-anak agar supaya belajar disiplin dan juga bertanggung jawab dengan apa yang mereka kerjakan. Apakah berpengaruh, Bang, untuk masa depan mereka dengan pramuka ini, Bang? Tentunya itu kan sangat berpengaruh, dan ini kami selain melatih disiplin, kami juga membangun kebersamaan, melatih juga seseruan dengan anak-anak supaya mereka kebersamaannya itu erat. Jadi mereka tidak saling bermusuhan segala macam. Termasuk bertanggung jawab ya, Bang? Ya, tanggung jawab. Oke. Sementara itu, Dion juga terus mengajak siswa lainnya untuk bergabung ke pramuka dengan cara melakukan sosialisasi. Yogi Ramadhani, TVRI Jambi melaporkan. Demikian Jambi hari ini, saudara. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Saya Yogi Aprilianto. Dan saya Vidi Francisca pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.